Kekerasan, perebutan wilayah, perebutan kekuasaan, berbagai macam masalah, pembunuhan, dan segala macam dosa, penyembahan berhala, ini semua ada di dalam kitab Hakim-Hakim. Dan hari ini kita akan belajar dari salah satu hakim besar di Israel, yaitu Yeftah. Yeftah berasal dari suku Manasye, dari keluarga seorang yang bernama Gilead. Tapi Yeftah ini tidak berasal dari istri yang sah, melainkan dari seorang perempuan sundal. Karena hal itu, maka setelah Yeftah dewasa, saudara-saudaranya mengusir dia karena mereka tidak mau berbagi warisan dengan dia. Menurut hukum Musa, status anak haram yang dimiliki oleh Yeftah membuat dia harus dikucilkan dari kalangan orang Israel. Dan dia tidak boleh bersama-sama dengan jemaat Tuhan, yaitu orang Israel, lebih-lebih lagi beribadah kepada Tuhan dalam kemah pertemuan. Tapi ini jadi sangat menarik karena Yeftah adalah satu dari 3 hakim yang tentang mereka dikatakan bahwa mereka dihinggapi oleh Roh Allah. Jadi bagaimana Roh Allah bisa tinggal bahkan bekerja melalui seseorang yang untuk masuk ke kemah pertemuan saja sebenarnya tidak boleh. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah bisa memakai siapapun dengan cara apapun untuk melakukan pekerjaan yang Dia kehendaki. Yeftah hidup pada zaman yang sama dengan Simson. Apabila Yeftah menjadi hakim di wilayah utara Israel, yaitu di antara suku Manasye, Efraim, Ruben, Gad, dan yang lain, maka Simson beroperasi di selatan Israel. Yeftah menghadapi Bani Amon, sedangkan Simson menghadapi bangsa Filistin. Dan sekalipun kisah tentang Yeftah cukup panjang di dalam Alkitab, dia termasuk salah satu hakim yang besar, dilihat dari porsi ceritanya dalam kitab Hakim-Hakim, tapi sebenarnya Yeftah hanya menjadi hakim selama 6 tahun. Musuh yang dihadapi Yeftah, yaitu Bani Amon, sebenarnya masih ada hubungan saudara dengan bangsa Israel. Bani Amon dan Moab adalah keturunan dari Lot, keponakan Abraham, nenek moyang bangsa Israel, dan orang Edom adalah keturunan dari Esau, kakak Yakub yang menjadi nenek moyang Israel. Permasalahan antara Yeftah dengan Bani Amon sebenarnya adalah perebutan wilayah. Bani Amon mengklaim bahwa orang Israel merebut wilayah mereka ketika orang Israel mengambil alih wilayah Sihon, raja orang Amori, dan wilayah Og, raja Basan, ketika mereka masih mengembara di padang gurun di bawah pimpinan Musa, jadi belum masuk ke tanah perjanjian. Ini yang dipermasalahkan oleh orang Amon. Tapi sebenarnya tanah itu tidak pernah menjadi milik bangsa Amon. Karena itu Yeftah berkata, kami nggak mengambil tanah kalian karena kami dilarang oleh Tuhan untuk mengambil tanah milik Moab, Amon, dan Edom. Karena kita masih bersaudara. Kami nggak boleh ambil tanah kalian, jadi kami tidak pernah melakukan hal yang kalian tuduhkan itu. Jadi sebenarnya bangsa Amon sedang cari gara-gara dengan orang Israel. Pada zaman Yeftah, sepertinya kemah pertemuan dan tabut perjanjian yang merupakan tempat ibadah orang Israel berada di kota Mispa. Memang pada zaman Hakim-Hakim dan zaman Samuel, ini kemah pertemuan dan tabut ini masih dipindah-pindahkan dari kota ke kota. Dan kebetulan kota Mispa, tempat kemah itu berada, pada saat itu adalah kampung halaman Yeftah. Namun dia terusir dari kampung halamannya dan harus pergi ke kota Top karena diusir oleh saudara-saudaranya. Di kota Top itu Yeftah memimpin gerombolan orang-orang yang bisa dibilang berandalan gitu ya, preman-preman yang terusir dari lingkungan jemaat Tuhan, yaitu orang Israel pada umumnya. Dan di sana sekalipun Yeftah ini seorang yang gagah perkasa, namun karena pergaulannya seperti itu, maka dia menjadi kepala preman, kepala berandalan di kota Top. Ketika orang Israel hendak menghadapi bangsa Moab, mau bertempur melawan bangsa Moab, mereka mencari seorang pemimpin dan mereka datang kepada Yeftah yang terkenal sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dan mereka menawarkan kepada Yeftah, mari jadilah panglima atau kadzin atas kami untuk melawan bangsa Amon. Tapi Yeftah menolak. Dia bilang bukannya kamu yang mengusir aku. Lalu mereka mengulang lagi janjinya dengan ditingkatkan. Mereka berkata, kalau kamu memimpin kami dan mendapatkan kemenangan, kamu akan menjadi kepala atau rosh atas kami.
Yefta yang mendengar, oh, aku mau dijadikan kepala atau rosh atas mereka. Aku yang sebelumnya dibuang dari antara mereka karena dianggap sebagai anak haram, dianggap sebagai orang yang tidak layak tinggal di tengah-tengah jemaat Tuhan. Sekarang aku akan dijadikan kepala oleh mereka. Yefta melihat satu kesempatan untuk mendapatkan reputasi yang baik, untuk mencari nama, dan dia mengambil kesempatan itu. Dia bersedia memimpin orang Israel melawan bangsa Amon. Dengan hanya membawa tentara orang-orang Gilead dan suku Manasye, Yefta memimpin orang Israel mendapatkan kemenangan yang besar atas bangsa Amon. Dia mengalahkan 20 kota bangsa Amon, mempermalukan mereka sedemikian rupa, dan orang-orang Amon itu tidak berani lagi cari gara-gara dengan orang Israel, karena Yefta mendapat kemenangan yang besar. Roh Tuhan berkuasa atas dia dan memakai dia, memberi dia kemenangan. Yefta adalah seorang yang temperamental. Ini kelihatan dari reaksinya ketika suku Efraim cari masalah dengan dia. Mereka marah karena Yefta tidak mengajak mereka untuk maju dalam peperangan melawan bangsa Amon. Yefta menanggapi ancaman suku Efraim dengan kekerasan, sehingga terjadilah perang saudara, pembunuhan antar orang Israel sendiri, dan 42.000 orang Efraim tewas di tangan tentara Yefta. Sikap Yefta yang gegabah, temperamental, tidak berpikir panjang jauh ke depan juga kelihatan dari nazarnya kepada Tuhan. Ini mungkin merupakan kisah yang paling terkenal dari hidup Yefta. Dia bernazar untuk menukar kemenangan dari Allah atas bangsa Amon dengan apapun atau siapapun yang pertama kali keluar dari pintu rumahnya untuk menyambut dia setelah dia mendapat kemenangan. Dia berjanji bahwa apa atau siapa yang pertama keluar dari rumahnya untuk menyambut dia akan dipersembahkan sebagai korban bakaran. Tidak disangka-sangka yang pertama menyambut Yefta adalah anak perempuannya, anak tunggal, anak satu-satunya. Dengan demikian, sekalipun Yefta adalah pahlawan yang gagah perkasa, mengalahkan bangsa Amon, menjadi hakim atas Israel, tapi dia tidak punya keturunan. Dan impiannya untuk menjadi kepala, membangun satu legacy di Israel sebagai hakim yang gagah perkasa dengan keturunan-keturunannya pupus. Ada yang beranggapan bahwa Yefta tidak sungguh-sungguh mempersembahkan anak perempuannya sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Anak itu mungkin didedikasikan sebagai nazir dan tidak bisa menikah karena harus melayani di rumah Tuhan seumur hidupnya. Menurut saya pendapat ini tidak tepat. Menurut saya, Yefta benar-benar mempersembahkan anak perempuannya sebagai korban bakaran, sesuai dengan yang dia janjikan kepada Allah. Di dalam kitab 1 Samuel, kita melihat kisah lain dari seorang orang tua yang menjanjikan untuk memberikan anaknya kepada Tuhan. Ketika Hana meminta anak laki-laki dari Allah, dia berjanji bahwa kalau engkau memberikan kepadaku seorang anak laki-laki, aku akan memberikan dia untuk melayani Tuhan, dan pisau cukur tidak akan menyentuh rambutnya. Dengan kata lain, Hana berjanji anaknya ini akan menjadi nazir Allah, menjadi seorang yang dipersembahkan untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Jadi ketika seorang tua bernazar untuk memberikan anaknya kepada Tuhan atau memberikan sesuatu pada Tuhan, maka mereka wajib menyebutkan dengan spesifik seperti apa janji yang dia berikan kepada Allah. Kalau dia mau memberikan anaknya sebagai apa? Apakah sebagai nazir kepada Allah? Nah, Yefta menyebutkan dengan jelas mengenai korban bakaran. Dia tidak berkata bahwa anaknya akan dia persembahkan untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Yang Yefta katakan adalah apapun yang keluar pertama kali dari pintu rumahku untuk menyambut aku, akan aku persembahkan pada Tuhan sebagai korban bakaran. Jadi logikanya, Yefta memang mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran. Pandangan lain tentang anak Yefta tidak dipersembahkan sebagai korban bakaran, melainkan melayani Tuhan seumur hidupnya, muncul karena ada kisah bahwa anak perempuan ini minta waktu 2 bulan kepada ayahnya untuk menangisi kegadisannya. Kalau demikian, dia bukan menangisi nyawanya, dia bukan menangisi kematiannya, tapi dia menangisi kegadisannya. Bukankah ini berarti dia tidak akan mati, tapi dia tidak bisa menikah? Nah, untuk memahami hal ini kita perlu tahu dunia pada saat itu berbeda sekali dengan dunia di zaman sekarang. Pada masa itu peran utama bagi seorang laki-laki adalah menjadi seorang ayah,
menjadi pemimpin bagi keluarganya secara khusus. Dan peran utama seorang wanita adalah sebagai ibu. Ini bukan berarti perempuan hanya berguna untuk memberikan anak, sama sekali bukan. Bahkan di dalam kitab Hakim-Hakim sendiri kita melihat ada cerita tentang wanita-wanita yang gagah perkasa, Deborah, seorang nabi Tuhan yang besar, yang sangat dihormati. Bahkan orang-orang dari seluruh Israel datang menghadap kepada dia untuk meminta nasihatnya, untuk meminta firman Tuhan dari Deborah. Demikian pula Yael, seorang wanita yang membunuh panglima tentara Kanaan, yaitu Sisera. Jadi ada wanita-wanita yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, sama seperti laki-laki. Tapi tetap saja di dalam kehidupan pada umumnya, peran utama seorang wanita adalah sebagai ibu. Dia memberikan hidupnya untuk melayani keluarganya, juga memberikan keturunan bagi suaminya dan bagi keluarganya sendiri. Sehingga ketika putri Yefta mendengar bahwa ayahnya bernazar untuk mempersembahkan dia, maka dia tahu dia tidak akan bisa menjalankan fungsinya sebagai wanita, menjalankan perannya sebagai ibu atau sebagai istri. Dan itulah yang dia tangisi, karena kehidupannya akan berlalu begitu saja, tanpa dia punya legacy, tanpa punya keturunan, tanpa punya kisah untuk yang berikutnya gitu ya, tanpa bisa berkontribusi apa-apa untuk garis keluarganya, karena dia akan dikorbankan bagi Tuhan. Dan alasan lain mengapa saya beranggapan bahwa putri Yefta memang dipersembahkan sebagai korban bakaran bagi Tuhan adalah karena status Yefta sebagai anak haram tidak memungkinkan dia untuk melayani Allah di kemah pertemuan. Demikian juga dengan anaknya sampai keturunan yang ke-10. Jadi menurut hukum Musa, mereka tidak bisa melayani Tuhan di bait suci. Karena itu saya yakin maksudnya adalah anak Yefta benar-benar dikorbankan sebagai korban bakaran. Dan kita perlu tahu bahwa Tuhan tidak pernah memerintahkan bangsa Israel untuk mempersembahkan anak. Tapi karena Yefta sudah menukar kemenangan atas bangsa Amon dengan janjinya, dengan nazarnya ini, maka dia tidak bisa mundur dari nazarnya. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari kehidupan Yefta? Tentunya yang pertama, Tuhan bisa memakai siapa saja. Lepas dari latar belakang kita, lepas dari masa lalu kita, lepas dari sifat-sifat kita, Tuhan bisa memakai kita. Sama seperti dia memakai Yefta. Seorang anak haram, orang yang temperamennya keras, orang yang tidak berpikir panjang, ketua gerombolan preman gitu ya, tapi Tuhan bisa memakai dia. Pelajaran lainnya adalah ambisi bisa membuat orang kehilangan hal-hal yang penting di dalam hidupnya. Yefta berambisi untuk menjadi kepala bagi orang Israel. Dia ingin membuktikan dirinya, saya yang tidak dianggap oleh Israel, sebenarnya saya bisa jadi kepala buat bangsa ini. Tapi ambisinya yang berlebihan membuat dia menjanjikan sesuatu yang tidak bisa dia penuhi, yang akhirnya malah mencelakakan dia sendiri dan memotong garis keturunannya. Karena itu mari kita berhati-hati, mari kita merendahkan diri di hadapan Allah, mari kita jangan meniru apa yang dilakukan oleh Yefta dalam hal ini. Berhati-hatilah dalam bicara, berjanji kepada Allah, dan jangan hanya berpikir pendek untuk kehidupan yang di dunia ini saja. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.